Ada satu lagi kementerian baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana. Singkatannya Kemenduk Bangga. Apa tugas dari kementerian baru ini? Point of view pagi ini akan ngobrol sama menterinya, namanya Pak Wihaji. Nah, itu orangnya lagi dimintain selfie. Pak Wihaji, retret dan jambore Bangga Kencana Jawa Barat 2025. Jadi sebenarnya tadi acara apa? Aku ngumpulin orang banyak banget. Jadi kebetulan ada beberapa kegiatan rangkaian kegiatan Harganas, Hari Keluarga Nasional yang sudah berjalan tepatnya tanggal 29 Juni. Hari ini seluruh penyuluh se-Jawa Barat 2055 plus ASN ada jambore sekaligus reorientasi, bahasa tipisnya adalah retreat. Nah, untuk mengingat kembali dulu kan pernah dilacak. Pernah juga soalnya. Ya, yang kebetulan dulu kan badan Mas Hati. Sekarang jadi kementerian. Dulu BKKBN. Dari badan dulu BKKBN, sekarang Kemenduk Bangga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang etos kerjanya diperintah oleh Bapak Presiden. Saya selaku pembantunya Bapak Presiden akan mengerjakan itu. Yakni ayo turun ke lapangan, tidak banyak diskusi, termasuk sering komunikasi. Sini nanti kita turun untuk melihat KRS. Apa itu KRS? Keluarga Resiko Stunting. Nah, itu namanya di Indonesia Mas Jati ada 8,6 juta KRS. Banyak banget. Banyak, karena itu dari KRS itu akan kita intervensi. Ada yang spesifik, ada yang sensitif. Tugas kita sebenarnya yang sensitif untuk merubah perilaku. Tapi begini, kira-kira program ini tidak sendirian. Harus banyak stakeholder. Termasuk ini melibatkan pihak terkait. Dalam hal ini adalah orang tua asuh. Siapa orang tua asuh itu? Beberapa korporasi. Ini juga orang tua asuh tuh. Mereka itu orang tua asuh iuran 100-an ribu. Mereka iuran untuk mengasuh 1 anak, 2 anak yang tidak di-cover oleh program-program pemerintah. Sebab stunting itu kan banyak. Ada asupan gizi, ada air bersih, ada sanitasi, ada pernikahan dini. Ada beberapa yang tidak bisa di-cover atau belum di-cover, kita cover. Termasuk air bersih misalnya, nanti akan di-cover oleh PTPN. Kita orang tua asuhnya PTPN. Kemudian perbankan mengasuh asupan gizi dan juga sumur bor air bersih juga. Saya kemarin di NTT sama bikin kayak gini, tetapi khusus membantu air bersih karena di sana salah satu sebab utama air bersih. Air yang paling sulit di sana karena kering banget ya. Selain edukasi untuk pernikahan dini, maka tadi saya sampaikan termasuk Jawa Barat agak lumayan karena faktor utamanya bahasanya dokter ya Mas Jati, kalau nikah sebelum umur 19 itu potensi stuntingnya tinggi. Oh gitu ya? Bisa dipastikan. Walaupun kita kasih asupan gizi, air bersih, tapi mohon maaf umur 15 sudah menikah. Mas Jati sudah nikah belum? Oh sudah. Tadi nggak ngikutin itu tuh, nggak pakai program itu. Dulu belum ada. Sekarang LCMIL, elektronik siap nikah, siap hamil. Siapapun itu apa yang dimasukin ke situ data-datanya? Untuk mengkontrol satu umur, dipastikan harus 21 tahun perempuan. Itu ya. Kedua, nanti dikasih penjelasan. Kamu nanti kalau sudah nikah akan menjadi PUS. Apa itu PUS? Pasangan usia subur. Maka kamu akan hamil. Kalau hamil, hati-hati ya. Nanti konsumsi makanannya, jaga kesehatannya. Karena dalam 9 bulan 10 hari ke depan, itu harus dijaga dengan baik. Memastikan anaknya juga nanti lahir sehat, tidak stunting, tidak ada penyakit. Kira-kira gitu. Terus itu di gadget? Ya, di generasi remaja yang kita sebut dengan generasi berencana umur 10 sampai 24 tahun. Yang dipastikan membawa 3 isu. Jangan seks bebas. Jangan pernikahan dini. Dan jangan nafsa, narkoba. Nah, karena ini salah satu yang merusak masa depan buat anak muda itu ya. Itu yang kita urus yang begitu betul lah. Itu perilakunya. Iya sih. Kalau ngobati sudah bukan kita liga. Karena itu saran kita kalau perempuan, halo, nikahnya nanti di atas umur 21. Kalau laki-laki 25. Gitu. Undang-undang kan 19, Pak. Ya sudah. 19 boleh. Boleh, tapi saran kita 21 biar lebih siap lagi gitu ya. Nah, tadi udah panjang lebar Pak Wihaji menjelaskan apa yang dikerjakan. Tapi sebenarnya Pak, kalau boleh dalam sebuah kalimat yang lebih sederhana, tugas Kemenduk Bangga ini apa? Apakah berbeda dengan BKKBN dulu atau seperti apa?
sama, cuma lebih tajam. Dua aja tugas kita, mencegah dan merubah perilaku. Dalam artian kalau manusia, yang kita urus manusia kan memastikan supaya ibu kalau hamil supaya tidak stunting, cek ya. Jangan sampai Selalu makan cek. yang aneh-aneh. Oke, Ibu yang asupan. menyusui, asupan gizinya jangan makan yang mohon maaf ya, yang hari ini sering dikonsumsi tapi tidak sehat. Nah, itulah Yang simpel-simpel Nah, itu. supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dalam ini adalah jangan sampai stunting gitu. Kenapa? Kalau sudah stunting, Mas Jati, susah disembuhkan. Iya, Cuma karena 20%. karena hitungannya sudah dari ibaratnya apa? Bibitnya dari janinnya memang udah nggak sehat gitu ya. Maka yang kita prioritaskan adalah merubah perilaku. Nanti kita mau ke Ke- agendanya? Ke KRS, keluarga risiko stunting, risiko. yang menurut data kita berarti orang itu potensi menjadi stunting. Nah, pengen tahu sih seperti apa sebenarnya kualifikasinya tadi yang masuk KRS atau tidak. Oke lah, let's go lah kalau gitu ke Siap, lokasi. kita cek lokasi ya. Lokasi langsung ya. Siap, Kita naik apa? motor aja. Wow. Siapa yang punya rumah? Yuk. Saya boleh cek dalam? Boleh. Oke, izin ya. Pakai aja. Enggak boleh. Ya, Assalamualaikum. Air bersih bagus. Oke, air bersih oke. WC oke. Kamar mandi? Kamarnya di sini. Mandinya di sini juga. Masak? Masak di sini, masak. Masak di sini, kamar mandi sini. Oke, tempat tidurnya mana? Ini ibu masak di sini. Kalau makan? Makannya kadang di dalam, kadang di sini. Jadi kadang barengan, kadang enggak. Pakai kompor. Pakai. Kayu kadang? Pakai. Karena di sini dingin. Oh, pakai kayu, kompor. Ini Pak, maaf Pak. Ini ada isi berapa? Ada yang terakhir, bungsu. Bungsu. Iya. Terus tidurnya ini isinya berapa? Di sini 4, anaknya 2, suami istri. Anaknya 2, suami istri. Iya. Ini istri suami tidur Di sini. sini sama anaknya di sini. Semua. Terus anaknya gimana? Ya di sini aja gabung semua. Apa? Rumah ada? Yang di RT lah ya? Bapak maafnya mau nanyain, ini untuk rutilahunya, Hmm. apakah sampai beres atau gimana gitu? Enggak, begini. Ini kan bukan dari pemerintah. Kalau ada pemerintah syaratnya sertifikatnya kan harus. Nah, ini kan bukan sertifikat Bapak. Jadi ini bantuannya nanti karena tidak dari pemerintah, kita juga tidak boleh menyalahi aturan. Maka ini dari Bapak Asuh. Bapak Asuh dari teman-teman stakeholder terkait nanti akan dibantu. Nanti dikoordinasikan aja. Pasti tidak full, tapi direhab. Ya, rehab itu nanti prioritasnya mana? Nah, gitu. Prioritasnya mana? Sehingga ini kan potensi nih. Pak Bu, Ibu habis ke WC makan. Itu punya potensi. Potensi nanti kalau yang di asupan habis nyebotin anak atau nyebot sendiri, nyuapin anak, yang dimasukin apa? Enggak apa-apa, saya juga orang kampung. Tapi insya Allah kalau hati-hati kemudian kita selesaikan dikit-dikit biar nanti tidak kedepannya tidak punya potensi stunting. Ini dananya untuk rehab itu dari Nanti dari siapa? Dari kita? Dari Lazismu berarti. oke. Lazismu. Oh, bukan dari APBN. Bukan. Yang dari kita ini semua orang tua asuh. Orang tua asuh kita biasanya dari korporasi, dari perbankan. Kemarin ada Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, ini ternyata dari Lazismu. Gitu. Jadi kerjasama stakeholder terkait. Karena kalau nunggu kayak gini, nunggu pasti kan harus perencanaan dulu. Saya pernah jadi bupati, nggak mungkin langsung dibantu, harus direncanakan dulu. Misalnya sekarang butuh dibantu, baru direncanakan sekarang. Realisasinya Bisa tahun depan. Kalau ada uangnya. Kalau pas Kalau lagi nggak ada, jadi nggak bisa nah, jalan. ini termasuk kita yang bikin percepatan, tidak lewat kita, langsung ke penerima Oh, manfaat. langsung. Kalau lewat kita nanti gratifikasi. Oh, oke. Siap. jadi- Tapi maksudnya pemilihannya siapa Iya. yang akan diberikan? Datanya dari kita. Oh, datanya dari Misalnya Pak, saya mau bantu dari NTT, di mana Pak? Ini tak kasih namanya, ini orangnya, silahkan langsung sendiri. Ini termasuk rescue stunting, punya anak Karena ada anak balita 10 tadi, bulan, 10 bulan. termasuk banyak, kemudian kondisi rumahnya punya potensi. Oh. Itu antara tempat makan sama kamar WC jadi satu. Iya. Kemudian yang di belakang tadi coba di belakang nggak cuma satu tempat tidur, di tempat 4 orang.
Nah, itu WC-nya juga dari sini isinya 12 orang. Ini gimana nanti rencananya? Ya, jadi rencananya kita akan langsung memberikan Pak termasuk dana rehabilitasi dan juga mungkin tenaga juga. Jadi penerima manfaat ini menerima jadi gitu. Berapa juta? Ini total 50 juta untuk 2 rumah Pak. Oh, Ya. 50 juta. Selain Di atas 60 Pak tahun. Menteri, kita di sini juga ada staf khususnya Mas Wapres. Ada Tetina di sini. Oh ya, Tetina ini bergabung bersama bersama Pak Menteri. Ini apa? Keterkaitannya dalam rangka stuntingnya. Iya betul, karena salah satu yang menjadi target Presiden dan Pak Wapres adalah kan penurunan stunting, percepatan juga diantaranya juga terus dikawal oleh Pak Wakil Presiden. Saya salah satunya ditugaskan untuk itu. Seperti apa kalau dari Tetina melihat program dari Kementerian Kemenduk Bangga ini? Menurut saya sangat progresif ya di bawah kepemimpinan beliau, bukan karena beliau Ampun. senior atau sahabat saya, tapi pergerakannya clear karena ada 5 capaian yang mau dikejar, diantaranya ada genting, ada gati, dan menurut saya itu genting gati itu sangat terkait karena peran ayah seringkali kita melihatnya itu peran kedua dalam keluarga. Jadi seolah kalau pembangunan keluarga anak itu dalam tanda Ibu petik ya? ya bebannya ke ibu. Padahal nggak bisa karena reproduksi itu ibu dan ayah. Jadi kalau sudah ada anak tanggung jawabnya ibu dan ayah. Menyusui pun bukan tanggung jawab istri, bukan tanggung jawab ibu, tapi tanggung jawab Ayah juga juga suami ayahnya buat mendukung istri. Nah, Jadi sebenarnya dari program-program yang Pak Wijaji punya apa quick wins itu kan sudah terprogram ya dengan baik gitu ya. Nah, tapi dengan akhirnya belusukan seperti ini, ada nggak tiba-tiba wah kayaknya kurang nih program yang sudah tersusun itu? Ya tentu plus minus ya. Kalau kurang pasti kurang terus kan. Tapi kira-kira begini. Saya kan fokus untuk menyelesaikan problem-problem yang berkenaan dengan kementerian saya. Salah satunya adalah stunting ini kan isu lama, tapi nggak selesai-selesai, prevalensinya tinggi. Kalau dulu kan 21,5, artinya 10 balita, 2 stunting. Sekarang sudah turun. Dan ini kita lagi fokus ke situ, kan itu generasi ke depan, yang lainnya tetap jalan. Bu, suami kalau merokok di dalam atau di luar? Ya, kalau nanti kata Pak Menteri, wah, gitu. Boleh lah, tapi di luar ibu kan hamil soalnya. Gitu kan. Ibu pasti menghirup kan? Merokok nggak ibu? Nggak, saya tanya bener. Pernah malam-malam pengen BAB? Pernah. Terus gimana? Itu kan harus melangkah tuh. Iya. Gimana ini kayak gini? Ya. Sana. Ya, ke sana, ditemanin. Iya, ditemani. Temanin. Pernah ngampet bahasa Indonesia apa? Menahan. Pernah menahan? Iya. Ya kan? Nah, ini kan repot. Bu, hari ini nanti ini kan janda ya? Ibunya janda. Sama ini coba nanti dipilih yang prioritas apa, karena ada bantuan dari Lazismu sebanyak 25 juta ya? Iya, tapi kita kayaknya seperti ini kita akan robohkan dulu, nanti kebutuhannya disesuaikan sampai jadi Pak, terutama sanitasinya. Beneran? Insya Allah. Serius loh, ini ada saya loh. Iya, ini yang ada. Terima kasih. Tadi kita udah lihat di 2 rumah yang kondisinya bisa dikatakan memprihatinkan. Iya. Pak. Apa yang terlintas dari Pak Wihaji ketika melihat itu, dan ini kayaknya negara harus turun tangan nih. Negara sudah hadir dengan berbagai programnya. Cuma memang harus dikeroyok. Hari ini Pak Presiden lagi fokus yang nanti semuanya dalam rangka menyiapkan ini. Karena beliau itu sangat fokus untuk generasi masa depan. Beliau fokus itu. Karena itu saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang mentransformasikan dulu badan sekarang menjadi kementerian. Salah satunya ini. Ini nanti akan menjadi fokus. Cuma beliau lagi mengumpulkan dulu. Termasuk mengumpulkan duit untuk MPG. Alhamdulillah, berarti nanti tadi sudah bilang ini dapat MPG. Dan dalam negara maju itu ada konsep namanya pentahelik. Jadi pentahelik itu dikeroyok dengan berbagai stakeholder. Oke, Pemda ini, Pemprov ini, pemerintah pusat ini, oke, setelah ada terkait orang tua asuh ini. Sehingga kalau jangan sampai nunggu-nunggu. Kalau nunggu-nunggu nggak selesai. Karena itu saya kemarin juga
kerjasama dengan Kadin, kerjasama dengan HIPMI, kerjasama dengan, mohon maaf, orang-orang pengusaha yang punya banyak nikel barangkali, tambang-tambang yang itu alamnya alam Indonesia, punya rezeki, silahkan boleh menjadi Bapak Asuh. Setelah diberikan bantuan, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana soal pengawasannya. Apakah benar itu bantuannya akan diterima dengan baik, dan kemudian benar-benar diserap oleh yang membutuhkan? Seperti apa pengawasannya? Kita punya tim namanya tim pengendali. Jadi tim pengendali genting. Tim pengendali itu adalah dibentuk dari teman-teman penyuluh bersama pemerintah daerah untuk mengkontrol. Karena saya meyakini Mas Jati, kalau program ini nggak dikontrol, udahlah pasti gagal. Yes. Pasti gagal. Mohon maaf ya, saya sering sampaikan. Jangan sampai nanti menteri datang, oke, hure, beres. Seremoni. Nah, menteri pergi, lupa. Kita sudah punya 229.000. Alhamdulillah. Banyak ya. Kemudian kalau dirupiahkan sudah bantu 266 miliar. Tidak cuma soal stunting, tapi kan juga urusan soal pembangunan keluarga berencana. Ya. Nah, tapi kita tahu di masa saat ini tuh ada pemikiran di masyarakat, terutama anak-anak muda, yang mereka itu konsepnya child free, ya kan? Ketika negara lain yang kekurangan penduduk, Pak Wijaya sebagai menterinya ini untuk pengendalian juga kan ya. Ini gimana pendapat Bapak soal anak-anak muda yang akhirnya berpikir untuk child free seperti itu? Untuk keinginan saya menghormati. Untuk keinginan ya, itu namanya keinginan, tapi belum tentu dikerjakan. Itu baru keinginan. Kenapa? Saya melihat begini, saya sudah dialog dengan beberapa yang penganut ini. Kenapa kamu child free? Pengen menikah tadi tidak punya anak. Pak Wiyaji, nanti gimana kalau saya punya anak? Saya udah nggak bisa kerja lagi. Iya, finansial ya, biasa. Ada rata-rata beberapa gitu ya. Ya, Pak Wiyaji, setelah punya anak, nanti anak saya harus yang ngasuh siapa? Masa mbah saya suruh ngasuh? Masa pembantu, saya bayar pembantu tidak bisa. Itulah salah satu, oh ya sudah, saya bikin Tamasa, Taman Asuh Sayang Anak. Kenapa? Untuk memberikan kepastian, untuk, mohon maaf ya barangkali ya, sebelum nikah dia udah kerja, setelah nikah jangan sampai putus kerja, dengan alasan Pak, saya kan sudah punya anak, saya nggak bisa kerja lagi. Ya, makanya kita bikin Taman Asuh Sayang Anak, yang semangatnya adalah salah satunya memberikan jawaban itu. Yang kedua begini, ada pergeseran kebahagiaan Mas Jati hari ini yang saya sebut dengan pergeseran budaya. Itu bukan karakter orang Indonesia menurut saya ya. Jadi budaya-budaya begitu menurut saya bukan Indonesia gitu. Tapi saya menghormati. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan negara-negara maju? Maka sangat bahaya dalam konteks kependudukan kalau ini tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Beberapa negara maju saja sudah ada yang minta warga negara kan? Betul. Jepang misalnya, pertumbuhan ekonominya, lansianya yang semakin oke, sementara pertumbuhan ekonominya mohon maaf, pertumbuhan penduduknya bagus, penduduknya kurang. Gitu. Hati-hati. Di kita berapa Pak Wiyaji? TFR 2,1. Cocoknya pas berdasarkan tumbuh seimbang penduduk kita itu total fertility rate-nya itu 2,1. Artinya rata-rata perempuan Indonesia punya anak 2. Nah, di Jakarta Mas sekarang udah 1,8. Kurang dari 2. Ada yang 1,7. Artinya rata-rata sudah anaknya 1. Saya harapannya untuk luas wilayah, jumlah penduduk Indonesia itu menurut teorinya 2,1. Dan nanti menurut hitungan kita 2070 sudah maksimal. Jumlah penduduk kita sudah nggak bisa naik. Nggak boleh naik lagi. Udah, tinggal menyeimbangkan itu. Maka yang paling penting hari ini temanya kalau dulu 2 anak cukup, sekarang bukan itu. 2 anak lebih sehat. Dan alhamdulillah kalau masyarakat perkotaan sekarang sudah oke untuk tentang pengetahuan tentang sehat itu sudah, pemahaman tentang kesehatan itu sudah lumayan lah kesadarannya. Nah, yang perkampungan tidak mengelola saya hormat kadang-kadang membutuhkan edukasi. Karena rata-rata tadi pernikahan dini, kemudian tadi anaknya 5, 4 gitu. Saya tidak melarang, bukan masalah melarang. Kita yang penting adalah memastikan anaknya sehat, maka 2 anak lebih sehat. Kalau tadi ngomongin soal kerjaan mulu, sekarang mau ngobrol sama Ibu. Ini kan sibuk banget ya Bapak ya, kesana kemari keliling segala macam.
keluarga ada protes-protes nggak sih Bu? Protes terus. Langsung loh, yang jawab langsung sih kalau protes pasti Bu. Yang Ya? bersangkutan yang menjawab. Oke, lalu dari Ibu? Kita usahakan untuk apa namanya, quality time. Quality time tidak harus nunggu weekend, nunggu apa liburan anak-anak, enggak. Minimal sehari itu ada obrolan yang berkualitas lah. Tidak Saya harus- wajib ngobrol 1 jam setiap hari. Tapi kan dengan- kadang-kadang dengan bisa ibu dan- pagi berangkat pulang malam ngobrolnya gimana? Betul. Setengah jam saya Minimal ngantar pagi. sekolah. Setiap hari. Betul. Selalu Jadi- ngantar sekolah. Setiap hari. Setengah Alhamdulillah jam. masih konsisten untuk mengantar sekolah. Apalagi untuk quality time selain menyempatkan setengah jam paling nggak ngobrol sama keluarga sama anak, apalagi biasanya yang dilakukan sama bapak di waktu tenggangnya ada me time-nya nggak sih? Olahraga, sih, Olahraga. karena bapak hobinya olahraga, jadi anak-anak ngikutin semua olahraga. Jadi bareng-bareng Iya. buat kegiatannya. Alhamdulillah, jadi anak-anak enjoy aja dengan bapaknya olahraga. Oke, musik juga kan Pak? Eh, Anak-anak juga? Musik, Apa di- nyewa Anak-anak satu musik. studio main bareng gitu? Enggak? Pernah Ada ya gitu. saya ngedrum. Heeh. Terus? Yang Musik, cewek kakak, itu Orjen, viola, sama- ini penyanyi, kemudian Adiknya biola saxophone. sama saksofon. Kayaknya Pernah. kapan-kapan kita main-main Boleh, sama boleh. Pak Wihaji, kita langsung nanggap gitu ya. Satu keluarga nih bandnya. Kalau dari anak-anak ada yang protes nggak? Mungkin nggak langsung ke bapak ya, tapi menyampaikan ke Pasti ibunya. Kalau Apa-apa protes-protes. biasanya kalimat-kalimatnya seperti apa? Ini sebagai komunikator nih Oh, dengan anak. fasilitator. Betul. Apa yang bisa dikeluhkan sama anak-anak Bu? Ya waktu sih sebenarnya waktu aja. sama Ngomongnya kayak gimana sih? anak. Biasanya exactly ngomongnya kalau anak? Ini kalau yang kecil itu biasanya gini, kalau ditanya mau dulu waktu bapak menjadi bupati, ditanya mau jadi apa besarnya, mau jadi bupati katanya. Biasanya Kan pada bapak nggak jadi mau. bupati, terus anaknya pengen jadi bupati. Role Kenapa? model yang bagus berarti. Kenapa? Pengen ninggalin ayah Balas kan? dendam. Ternyata mau balas Iya, dendam bukan karena Bukan terinspirasi. karena- Dia bilang gitu, saya mau jadi bupati. Kenapa? Ketika jadi bupati, ayah sering ninggalin adik. Nanti kalau adik jadi bupati, ayah saya tinggalin gitu. Jangan nyari-nyari saya kayak gitu ya. Oh, segitunya membekas tuh. Bapak kayak gitu merasa bersalah nggak sih Pak? Salah, kita salah. Pasti kita belajar Golden age bersama-sama itu urusan tertentu. Pada waktu umur nanti SMP sudah punya dunia sendiri. Itu Maka manfaatkan itu. Ya mohon maaf kadang saya ajak. Ini pun saya ajak, nggak apa-apa Bu. Kok ngajak keluarga, yang penting urusan dana-dananya jangan ambil dari kementerian kan. Semua sendirilah. Oh. Nah, urusan omong sendiri tadi banyak banget tadi ngeluarin dari kantong sendiri. Itu izin nggak itu? aman. Kan Aman. biasanya kan bendahara aja kan di ibu ya Pak. Tapi kalau sudah masuk sini susah keluar. Oh. Makanya tadi dikantongin sendiri Bu ya. Terima kasih Pak Wihaji. Sayang, terima kasih. Bu, terima kasih. Saya boleh ikutan keliling-keliling. Itu tadi perbincangan yang panjang ya. Panjang. Perjalanan yang panjang, perbincangannya luar biasa dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana. Saya Jadi Rumah pamit, sampai jumpa. Salam SCTV.